Bapak dan Ibu wali murid beserta tamu undangan yang kami hormati, kita dengarkan tausiah dari pimpinan pusat sekaligus pembina Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMH. Kepada yang kami hormati Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMH dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana li'ibadatihi wahdah. Walhamdulillahilladzi istafa Muhammadan litablighi risalatihi wa hayya'ahu lihamli amanatihi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Bapak Suwardi SPD MPD, dan juga yang terhormat Bapak-bapak pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran yang berkenan rawuh, baik dari pusat, perwakilan maupun cabang, dan juga yang terhormat para masyayikh sesepuh Majelis Tafsir Al-Quran khususnya di Kabupaten Sragen, Gemolong dalam hal ini Ustadz Ratman, Ustadz Zuhudi. Ini beliau ini Ustadz Ratman di samping guru kita, beliau juga guru SD saya. Dulu beliau guru di SD Jamaatul Ikhwan yang dikenal dengan DYI pada waktu itu. Jadi beliau guru SD saya. Jazakumullah Ustaz atas pendidikan pengajaran yang diberikan sejak dini. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga pimpinan pondok pesantren MTA. Jadi ini kepala sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, mungkin juga sekolah luar biasanya, mungkin berkenan rawuh juga, dan juga pimpinan pondok pesantren MTA, Bapak Ibu wali siswa, serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, iman dan juga ihsan. Karena jujur, tidak semua manusia mendapatkan anugerah berupa keimanan. Tidak semua manusia mau menerima Islam sebagai jalan hidupnya. Namun Allah berkehendak lain, membuka hati kita, melunakkan hati kita, sehingga
dalam menjalankan amanah kehidupan dari Allah yang hanya satu kali ini, kita pun ikhlas tunduk patuh pada aturan Allah, pada aturan Rasulullah, dengan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Tentu karena Islam sudah menjadi pilihan kita, maka orang Islam dimanapun berada, termasuk kita ini, tidak bisa lepas dari yang namanya Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena Islam sumbernya dari Quran, sumbernya dari Sunnah. Apapun aktivitas kita sebagai seorang Muslim, tidak boleh keluar, tidak boleh melenceng dari dua warisan Nabi ini, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Makanya termasuk pendidikan yang ada di bawah lembaga Majelis Tafsir Al-Quran itu tidak diperkenankan keluar dari Quran, keluar dari Sunnah. Karena Quran dan Sunnah ini sudah menjadi nilai, jadi komitmen kita sebagai seorang Muslim. Maka pendidikan di bawah Majelis Tafsir Al-Quran harus mendasarkan ruh pendidikannya pada Quran, pada Sunnah. Metode boleh berubah, kurikulum boleh berubah, namun nilai tidak boleh berubah. Karena nilai inilah sumbernya dari Quran dan Sunnah. Quran Sunnah sudah final, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Karena Nabi kita berpesan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima, kitabullah wa sunnata nabiyyi. Sehingga metode dunia boleh berubah, kurikulum boleh berubah, namun nilai-nilai Quran, nilai-nilai Sunnah selamanya tidak boleh berubah. Jangan paksa Quran Sunnah untuk mengikuti perubahan-perubahan manusia. Namun apa yang tidak pas pada manusianya itu yang harus dipaksa untuk kembali kepada Quran maupun Sunnah. Kemudian berikutnya, yang namanya pendidikan di MTA ini harus beda. SMP MTA juga harus beda. Kalau hanya sama dengan SMP lain, maka tidak ada manfaatnya. SMP MTA harus punya warna, ciri khas. Dan ciri khasnya tentu kita semua sudah mengetahui. Ciri khas pendidikan di SMP MTA itu mengedepankan akhlak. Bukan berarti ilmu tidak penting. Ilmu juga penting. Namun yang terpenting akhlak. Anak-anak kita kalau punya akhlakul karimah, maka ilmunya akan bermanfaat. Namun jika ilmu tidak diikat dengan akhlak, hanya akan menghasilkan peradaban. Nilai akhlak lebih tinggi daripada adab. Karena adab itu kemuliaan yang didapat dari kesungguhan belajar. Untuk menghasilkan peradaban tidak harus menjadi muslim. Kalau kita hanya ingin menghasilkan peradaban, maka kita kenal dulu adanya peradaban Romawi, peradaban Persia. Sehingga untuk menghasilkan peradaban Yunani tidak harus menjadi seorang Islam. Mereka bisa melahirkan peradaban karena semangat untuk belajar. Sehingga orang yang semangat belajar dengan sungguh-sungguh punya potensi melahirkan peradaban. Namun belum tentu berakhlak. Sedangkan orang Islam
peradaban yang lahir dari seorang muslim itu harus diikat dengan akhlak. Adapun akhlak ini nilai kemuliaan yang dihasilkan karena ketunduk patuhan kepada Allah, maka akan menghasilkan akhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah kepada Allah. Itu tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya agar mereka beribadah kepada Allah. Dengan ibadah yang baik lahirlah akhlak. Untuk misi ini maka Allah utus seorang Rasul dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar manusia ingat tujuan diciptakannya itu untuk ibadah. Ibadah tidak bisa dilakukan tanpa akhlakul karimah. Maka Nabi diutus membawa misi dari Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama adatul hasr, pembatas. Nabi itu diutus oleh Allah menurut pengakuan beliau tidak lain dan tidak bukan liutammima makarimal akhlak, agar Nabi menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak mulia ibadah kepada Allah akan tercapai. Tujuan hidup akan tertunaikan dengan baik. Amanah hidup dari Allah akan bisa dilaksanakan. Dengan akhlak akan melahirkan peradaban yang mulia. Kalau hanya punya adab, punya peradaban, belum tentu berakhlak. Tapi kalau sudah memiliki akhlak, sudah barang tentu dia punya peradaban yang mulia. Sehingga nilai akhlak lebih tinggi daripada adab. Kedua hal ini tidak boleh lepas dari seorang muslim. Orang Islam itu harus beradab, harus berakhlak. Artinya ilmu yang dipunya harus diikat dengan akhlak sehingga bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, keluarga, agamanya, masyarakatnya, bangsa dan negara. Ini tidak bisa tanpa akhlak. Maka SMP MTA harus tampil beda. Apalah artinya ilmu pengetahuan kalau tidak diikat dengan akhlak? Karena nanti ilmu ini menjadi salah satu yang akan dipertanyakan oleh Allah. Amanah yang Allah titipkan berupa ilmu akan menjadi salah satu yang dipertanyakan oleh Allah. Menurut Nabi kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tapak kaki seorang hamba tidak akan pernah beranjak dari hadapan Allah pada hari kiamat nanti sebelum dia ditanya 4 hal. Yang pertama, tentang usianya. An umrihi fima afnah, untuk apa dia habiskan? Karena usia ini amanah dari Allah. Apakah usianya dia habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang mengandung keberkahan dunia akhirat, atau justru usianya dia habiskan untuk mengikuti hawa nafsunya? Kemudian yang kedua, an ilmihi fima fa'al, tentang amanah ilmu dari Allah. Untuk apa ilmunya? Apakah untuk membawa kemanfaatan sesama?
atau untuk menimpakan madarat kepada sesama. Apakah ilmu yang Allah titipkan digunakan untuk berlaku jujur atau untuk menipu manusia demi mendapatkan keuntungan pribadi? Kepandaian yang Allah titipkan itu untuk ketundukan kepada Allah atau justru untuk menentang Allah? Fir'aun cerdas, Qarun cerdas, Haman pun juga cerdas secara otak. Namun ilmu yang Allah titipkan pada mereka justru mereka gunakan untuk menentang Allah, mereka gunakan untuk membangkang kepada Allah. Itu jangan sampai terjadi terhadap anak-anak didik kita. Ilmunya harus diikat dengan akhlakul karimah. Maka sinergitas antara sekolah, orang tua, dan anak didik ini sangat diperlukan demi lahirnya generasi masa mendatang yang berakhlak dan berilmu. Sekolah kegiatannya tidak boleh yang tidak ada kemanfaatan. Kegiatan di sekolah harus bisa mengingatkan seluruh keluarga besar SMP MTA, mengingatkan kepada Allah. Sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan harus positif. Tidak boleh menyimpang dari Quran, tidak boleh menyimpang dari sunnah. Betapapun iming-iming dunianya. Maka SMP MTA semua kegiatannya diupayakan bisa mengingatkan diri kepada Allah. Boleh berkegiatan yang lain-lain, yang penting itu positif. Positif itu berarti tidak keluar dari Quran, tidak keluar dari sunnah. Kalau sudah keluar dari Quran dan sunnah, maka kegiatannya itu negatif. Untuk bisa terwujud itu, untuk bisa tercipta lingkungan yang senantiasa mengingatkan kepada Allah, yang pertama, ustadz-ustadzahnya harus memposisikan diri sebagai pendidik, bukan sebagai pengajar. Tidak hanya sebatas pengajar, karena kalau hanya pengajar itu berarti hanya transfer ilmu, sudah selesai. Hanya mengajarkan ilmu pada anak didiknya tanpa memperhatikan akhlak. Yang utama memposisikan diri sebagai pendidik. Karena seorang pendidik pasti pengajar. Seorang pengajar belum tentu jadi pendidik. Seorang pendidik sebelum mengajar sesuatu pasti akan memperhatikan akhlak anak didiknya. Selesai mengajar, mentransfer ilmu, pendidik ini pun juga akan senantiasa menyelipkan anak didiknya dalam doa-doanya. Bangun sepertiga malam mendoakan anak-anak didiknya. Ini pendidik dalam Islam. Kalau pengajar, hanya pengajar selesai mengajarkan ilmu, habis itu tidak mendoakan. Akhlak anak didiknya mau seperti apa, masa bodoh, yang penting kewajiban saya mengajar. Kalau itu kita lakukan, maka niscaya di hadapan Allah kelak kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari Allah terkait amanah pendidikan ini. Maka posisikan diri, ambil posisi sebagai pendidik, jangan hanya sebagai pengajar. Kalau hanya sebatas pengajar, banyak di luar sana. Bagaimana seorang guru mengajar, tetapi akhlak anak-anaknya tidak diperhatikan. Hanya mengejar bab saja. Oh, ini semester ini harus 10 bab dikejar sampai selesai.
Anaknya masih misuh-misuh, biarkan, yang penting babnya, pembelajarannya terkejar. Berarti ini pola pikir terbalik. Padahal ada falsafah dalam pendidikan, al-akhlaq qabla al-ilmi. Jadi akhlak sebelum ilmu. Sehingga percuma ilmu yang didapat anak-anak didik kita kalau tidak dibekali dengan akhlak yang baik. Maka usahakan setidaknya 5-10 menit di akhir jam pelajaran berikan materi-materi tentang akhlak. Tutup jam pertemuan itu dengan nasihat-nasihat tentang akhlak. Namun bukan hanya nasihat saja. Bapak Ibu guru harus menjadi yang terdepan dalam keteladanan. Keteladanan tentang kebaikan, keteladanan tentang kebenaran. Jangan hanya pinter dawuh tentang kebaikan saja, namun tidak mampu dijadikan teladan oleh anak didiknya. Kalau itu yang dilakukan, maka hati-hati. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian yang amat besar di sisi Allah, kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Bapak Ibu gurunya kalau memberi nasihat anak didiknya untuk sholat duha, untuk qiyamul lail, untuk menjaga sholat wajibnya, maka Bapak Ibu guru harus menjadi teladan dulu. Karena anak-anak ini mencontoh. Apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan di lingkungan SMP ini sebagai pendidikan bagi anak-anak. Maka apa yang dilihat oleh anak-anak dari Bapak Ibu gurunya, apa yang didengar dari Bapak Ibu gurunya, apa yang dirasakan dari sikap Bapak Ibu gurunya, semuanya harus berisi tentang keteladanan. Tidak diperkenankan Bapak Ibu guru memperdengarkan omongan yang tidak pantas kepada anak didik. Karena itu akan direkam oleh anak-anak. Sehingga apa yang dilihat anak, apa yang didengar anak, apa yang dirasakan oleh anak di lingkungan SMP ini, baik di sekolah maupun di asrama, itu semuanya pendidikan. Mendidik akhlak anak-anak ini. Dengan demikian, kalau ini bisa dilakukan, maka akan tercipta satu lingkungan. Satu lingkungan di mana lingkungan itu mengingatkan, mampu mengingatkan penghuni-penghuninya kepada Allah. Membuat sarpras infrastruktur yang memadai itu mudah. Asal ada ahlinya, ada dananya, ada yang mengerjakan, selesai gedung-gedungnya. Itu mudah. Kalau hanya membangun gedung untuk sekolah itu mudah. Yang sulit membangun akhlak penghuni gedung-gedung itu yang sulit. Maka Nabi kita diutus bukan untuk membangun gedung-gedung, bukan. Tapi untuk membangun karakter, membangun akhlak manusia yang membangun gedung itu. Sehingga lebih sulit membangun akhlak penghuni gedung-gedung tersebut daripada hanya membangun gedungnya. Kalau membangun gedungnya itu mudah. Kenapa mudah? Karena Allah yang akan campur tangan. Tetapi setelah gedung berdiri, ada sekian banyak penghuni dalam gedung itu yang harus dibangun akhlaknya. Itu yang lebih sulit. Makanya membangun gedung ini ada waktunya terbatas.
Tetapi membangun akhlak itu tidak ada batas waktunya. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Maka dari SMP MTA ada SMA MTA. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dari SMA ada Universitas MTA. Kita mengarah ke sana. Biar dari PAUD sampai universitas itu terjaga pendidikan akhlak anak-anak kita. Kalau nanti Universitas MTA namanya apa? Apa namanya yang mudah diingat gitu? UMTA Universitas MTA. Ya, mudah-mudahan boleh cita-cita yang mulia boleh dicanangkan. Tujuannya tapi hanya satu, mengharap ridho Allah. Kalau sudah mengharap ridho Allah, Allah yang akan campur tangan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk gagah-gagahan, yakinlah tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sama dulu SMP MTA ini didirikan, SMA didirikan, pondoknya juga didirikan, SD, TK, itu hanya mengharap ridho Allah untuk memberikan pendidikan akhlak yang baik pada anak didik. Karena sudah semuanya diserahkan pada Allah, Allah yang campur tangan menyelesaikan semuanya. Baik dari sarprasnya, kemudian murid-muridnya, kemudian SDM-nya, itu semua Allah yang campur tangan. Nah, nanti universitasnya juga begitu. Kalau lillahi ta'ala, Allah akan selesaikan. Apalagi Prof Yoyo kan masih muda, ya toh, masih punya anak SMP kok. Tandanya masih muda itu kalau masih putra atau putri SD atau SMP. Nah, beliau masih punya, ini beliau selain pimpinan pusat, ini juga wali murid. Putrinya ada di sini, santriwati baru. Ya alhamdulillah. Makanya sekolah harus mengusahakan lingkungan yang bisa mengingatkan semua keluarga besarnya mengingat Allah. Ini kewajiban. Bukankah Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28 menegaskan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Anak-anak didik ini untuk bisa bersabar di lingkungan sini, maka kewajiban lingkungan ini, SMP ini harus menciptakan lingkungan di mana keluarga besarnya pagi dan petang senantiasa mengingat Allah. Jangan anak didiknya saja yang diperintahkan untuk mengingat Allah, untuk melakukan satu kebaikan, namun bapak ibu gurunya tidak contohkan. Dengan begitu akan tercipta lingkungan yang baik. Kemudian komponen yang kedua, wali siswa. Maka bapak ibu wali siswa, kalau memang sudah ikhtiar insani menjatuhkan pilihan pada SMP MTA untuk kelangsungan pendidikan putra-putri bapak ibu, ada satu rumus dari Allah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya tekad kuat, tekad bulat, maka sisanya tawakal kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Ini akan menjadikan bapak ibu ikhlas. Ikhlas anak didiknya, putra putrinya untuk dididik. Kalau sudah ikhlas, niscaya bapak ibu tidak akan intervensi terhadap pendidikan yang ada di SMP ini.
boleh usul. Insya Allah usul ditampung, dimusyawarahkan yang memang sesuai dengan alam pendidikan SMP MTA, usulnya akan ditindaklanjuti, akan menjadi sebuah kebijakan. Tapi intervensi, mohon maaf, pangapunten, bukannya otoriter. Untuk intervensi, mohon maaf, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena santri barunya ada berapa tadi? 278. Misalkan kali 2. Karena ada bapak, ada ibunya. Satu siswa punya bapak, punya ibu. Bapaknya intervensi, ibunya intervensi pada pendidikan SMP. Nanti SMP ini bapak ibu gurunya hanya akan sibuk ngurusi intervensi dari wali murid. Maka wali murid usul boleh, usul yes, intervensi no. Ini biar bersinergi. Maka kalau sudah menjatuhkan pilihan SMP MTA, percaya sudah, tawakal kepada Allah. Jangan sedikit-sedikit intervensi. Ini yang mondok putra putri bapak ibu atau bapak ibu yang mondok. Maka sudah percayakan, insya Allah bapak ibu guru di sini akan menjaga amanah dari panjenengan dengan baik. Insya Allah tidak ada kekerasan di SMP ini. Sekarang kalau bapak ibu intervensi, anak-anak ini harus mondok, karena ini mondok. Yang satu nanti putra atau putri bapak ibu sukanya makan ayam goreng. Yang satu sukanya makan ayam bakar. Yang satu suka nasi goreng. Semuanya intervensi. Anak saya tidak mau makan kalau tidak ayam goreng. Yang satu ibunya atau bapaknya telepon. Mohon maaf Ustadz atau Ustadzah, mohon titip untuk dibelikan untuk anak saya biar mau makan karena sukanya sate. Sehingga bapak ibu bapak ibu guru nanti jadi kurir saja. Sibuk untuk membelikan mie ayam, sate, bakso, ayam goreng. Anak saya tidak bisa tidur tanpa AC. Anak saya tidak bisa tidur tanpa kipas angin. Yang satu anak saya kalau pakai AC masuk angin. Pakai kipas angin masuk angin, itu tidak bisa tidur karena temannya menyalakan kipas angin. Nah ini berarti tidak percaya. Maka percaya sepenuhnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, biar bisa bersinergi. Sekarang banyak bapak ibu guru ini menerima WA aduan dari wali murid. Dan bahasanya terkadang tidak atau kurang sopan santunnya. Menyalah-nyalahkan bapak ibu guru. Sekarang nggih bapak ibu ya. Apa yang panjenengan keluarkan dari biaya itu belum cukup untuk membayar lelah bapak ibu guru, membayar pengorbanan waktu bapak ibu guru, membayar pengorbanan pikiran bapak ibu guru. Itu belum cukup nominal setiap bulan yang dikeluarkan. Beliau ini juga punya keluarga, korbankan waktu, korbankan tenaga. Maka jangan pernah ada perasaan sudah gaji bapak ibu guru. Na'udzubillah. Itu tidak boleh ada di keluarga besar SMP MTA. Perasaan sudah gaji, sudah bayar ustadz ustadzah, sehingga bisa berlaku semena-mena. Kalau ada perasaan itu, mohon maaf, pangapunten bapak ibu, hari ini silakan dibawa putra putrinya. Silakan dicarikan sekolah lain.
Kalau ada perasaan bisa mendikte ustadz ustadzah SMP MTA karena sudah membayar setiap bulan. Setiap bulan itu sudah habis untuk kepentingan putra putri, bapak ibu, untuk biaya pendidikannya, untuk asramanya, untuk makannya, listriknya, airnya, tempat tidurnya, itu sudah habis. Semuanya kembali ke putra putri bapak ibu. Maka jangan pernah ada perasaan telah menggaji, telah membayar. Ini berarti tidak ada keikhlasan. Sedangkan bapak ibu guru, keluarga besar SMP ini ikhlas mendidik. Maka bapak ibu wali murid juga ikhlas anaknya untuk menerima pendidikan. Anak didik SMP ikhlas menerima mendapatkan pendidikan. Pendidikan di sini landasannya iman dan takwa. Sehingga yang di SMP ikhlas mendidik, bapak ibu yang di rumah ikhlas anaknya dididik di sini, anak didik ikhlas mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari ustadz ustadzahnya. Kalau semua landasannya ikhlas, 3 komponen tadi, maka janji Nabi kita qad aflaha, sungguh telah beruntung dunia akhirat, man akhlasallahu qalbahu lil iman, barang siapa yang hatinya dijadikan ikhlas oleh Allah dalam keimanan ini. Termasuk pendidikan ini salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah, pendidikan yang diikat dengan keikhlasan lillah. Karena sekolah ini salah satu aktivitas hidup kita. Sedang Allah berpesan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita memilihkan tempat sekolah yang baik, yang bisa mengingatkan putra putri kita kepada Allah. Ini termasuk aktivitas hidup. Maka aktivitas hidup ini, sekolah bukan sembarang sekolah, bukan sekolah biasa, tapi sekolah harus lillah. Maka sungguh beruntung orang yang hatinya dijadikan oleh Allah ikhlas dalam keimanan. Bapak ibu guru ikhlas mendidik, orang tua ikhlas menitipkan, anak didik ikhlas dididik. Sehingga semuanya beruntung. Wa ja'ala qalbahu saliman. Syarat untuk bisa ikhlas, hatinya harus bening dulu, harus murni, tulus dulu. Jauhkan dari penyakit-penyakit hati, jauhkan dari ketidakpercayaan. Guru percaya pada wali murid, percaya pada anak didiknya. Jangan beda-bedakan anak didik. Baik yang misalkan yang bulanannya lancar atau yang kurang lancar atau yang macet total, tidak diperkenankan membeda-bedakan. Oh, kalau yang bulanannya lancar guru-gurunya menyayangi. Kalau yang kurang lancar sedikit menyayangi. Kalau yang macet total tidak disayangi. Oh, ini dosa besar di hadapan Allah. Tidak boleh membeda-bedakan. Dan tidak boleh mengumum-ngumumkan di kelas. Maka kalau ada yang memang kurang lancar, jangan sampai temannya tahu. Temannya ini niscaya tidak tahu kalau tidak diumumkan. Maka jangan diumumkan. Cukup orang tuanya saja ditimbali 4 mata. Jangan terus di kelas wis sekolah rungokke ra gatekke, mangan akeh dhewe ra tau bayar. Naudzubillah. Ini berarti pendidik yang tidak punya akhlak.
Sedangkan pendidik yang tidak punya akhlak itu dalam Islam tidak dinamakan sebagai pendidik. Maka harus ikhlas. Ikhlas untuk tidak membeda-bedakan. Karena Allah yang perintahkan, innallah ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk berlaku adil. Adil itu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah dunal mail ila ahadin. Memberikan haknya pada yang memang berhak tanpa condong pada salah seorang pun. Maka adil. Bapak Ibu guru tidak boleh membedakan dalam bersikap, dalam mendidik. Oh ini pinter matematika, disayang terus. Oh ini ora iso matematika, dianyeli terus. Itu kan yang terjadi terkadang. Seorang pendidik harus sabar. Maka pendidik ini jangan memposisikan anak didik punya pola pikir yang sama dengan panjenengan. Tentu tidak bisa. Panjenengan pernah jadi murid, pernah jadi guru. Anak-anak ini belum pernah jadi guru, baru jadi murid. Maka kalau jenengan ngajari, jangan pola pikirnya anak-anak dibawa ke pola pikir jenengan. Mosok mung kaya ngene ra iso. Jadi masuklah sesuai pola pikir anak-anak. Kallimin nas ala qadri uqulihim, bicara pada orang itu sesuai dengan kadar pikirannya. Anak-anak ini ada diajari matematika sekali langsung paham. Tetapi ada yang 2 kali baru paham. Ada yang 3 kali baru paham. Ada yang 4 kali baru paham. Karena Allah titipkan potensi kemampuan yang berbeda-beda pada anak-anak. Saya yakin kok tidak semuanya yang hadir di sini pakar matematika. Saya yakin itu. Karena Allah titipkan berbeda-beda kemampuan. Kullu ya'mal ala syakilatih. Semuanya Allah beri potensi yang berbeda. Maka bagi yang pahamnya 4 kali, Bapak Ibu guru ikhlas ngajari dengan sabar 4 kali. Ada yang 5 kali baru paham. Ada yang 6 kali, ada yang 50 kali ramudeng-mudeng. Maka jangan didukani. Apalagi sampai direndahkan marwahnya di hadapan teman-teman. Dikatakan bodoh lah dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua ada amanahnya di hadapan Allah, ada tanggung jawabnya. 1 kali kita mengucapkan kata bodoh pada anak didik kita, ada hisabnya di hadapan Allah. Karena Allah tidak pernah menciptakan manusia dalam keadaan bodoh, tidak pernah. Semuanya dibekali dengan fitrah. Itu Allah. Allah saja tidak pernah ciptakan hambanya yang bernama manusia dalam keadaan bodoh. Kenapa kita makhluk malah justru tega mengatakan bodoh? Allah saja ciptakan sama dengan fitrah. Maka 1 kata pada anak didik, oh kamu bodoh, ada hisabnya di hadapan Allah. Maka ini perlu ditanamkan dalam hati. Sekolah kita beda karena nilainya Quran Sunnah, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, agar terjadi sinergitas yang baik. Maka pendidiknya harus memahami betul petunjuk Allah dan tuntunan Rasulnya, sehingga semuanya ikhlas mendidik dengan segala lelah dan penatnya. Insya Allah lillah. Lelah Bapak Ibu guru, insya Allah kalau itu ikhlas, itu lillah. Untuk bisa ikhlas, hati harus bening. Maka beruntung bagi yang Allah jadikan hatinya
bening, tulus. Wa ja'ala qalbahu saliman. Hati yang bening akan terpancar dalam lisannya perkataan yang baik. Wa lisanahu shadiqan. Maka beruntung orang yang dijadikan lisannya oleh Allah berkata yang baik. Pendidik berkata pada anak didik yang baik, wali murid berkata pada bapak ibu guru di sini dengan baik. Tidak membela dengan membabi buta semua laporan anak-anaknya. Belum tentu anaknya yang benar. Karena bisa jadi tidak kerasan di pondok, ya, di asrama tidak kerasan, karena yang pingin kesini orang tuanya, anaknya dipaksa, kemudian anaknya membuat laporan seolah-olah SMP sini mengajarkan yang buruk-buruk. Maka Bapak Ibu guru, wali murid, ya, Bapak Ibu wali murid, jangan lantas percaya 100% dulu. Allah mengajarkan pada kita untuk tabayun. Tabayun, datang ke sini, datang ke SMP ini, bicara yang baik-baik dengan tutur kata yang santun, yang sopan sesama muslim. Insya Allah akan mendapatkan penjelasan. Maka semuanya ikhlas. Hatinya ikhlas, lesannya ikhlas. Wa nafsahu mutmainnah, jiwanya tenang. Sehingga Bapak Ibu wali murid meninggalkan putra-putrinya di sini, Bapak Ibu di rumah itu tenang. Tidak selalu gelisah. Engko gek anakku ngene-ngene. Engko gek ra iso maem. Engkau gek loro, itu baru gek ra gelem maem, gek ra iso turu, gek loro. Belum lagi engkau gek meninggal. Padahal meninggal dunia itu bisa di mana saja. Bisa di rumah, apa kalau di rumah itu terus tidak bisa meninggal? Bisa di sini, bisa di jalan. Karena meninggal itu kalau ajal datang tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Maka kalau ikhlas semua serahkan pada Allah, jiwa kita akan tenang. Tenang dalam menitipkan pendidikan. Jangan khawatir Bapak Ibu, yang menjaga anak-anak ini adalah Allah. Karena mereka hamba Allah, maka Bapak Ibu tidak punya hak untuk menghalangi mereka dekat kepada Rabb-nya. Dan disinilah salah satu tempat yang insya Allah baik, bisa mendekatkan anak-anak ini kepada Allah. Maka Bapak Ibu tidak punya hak untuk intervensi, wong anak-anak mau dekat kepada Rabb-nya. Maka sudah serahkan semuanya, percaya kepada Allah, titipkan anak-anak kepada Allah. Insya Allah dengan begitu semuanya akan baik-baik saja. Apalagi tadi perwakilan dari santri tadi sudah menyatakan betah di pondok. Bapak Ibu ampun khawatir, ampun getun. Ten mriki apa tadi? Kerasan, ten mriki apa tadi? Bukan itu, Bapak Ibu ampun khawatir, ampun getun. Di sini baik-baik saja. Kan gitu. Apalagi di sini ada program tahfidzul Quran. Ya, tadi juga sudah ditampilkan. Ini azam anak-anak. Karena mewakili berarti mewakili semuanya. Anak-anak tadi sudah mengikrarkan azamnya dan kita dengar semua. Kuputuskan, kan gitu. Jadi apa itu? Satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran, kan gitu. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Aku cinta engkau karena Allah. Ini ikrar dari anak-anak.
Maka jangan halangi mereka, jangan halangi anak-anak, dukung saja. Entah kenapa setiap kali, ini saya pribadi ya, mendengarkan santri, anak-anak yang mondok melantunkan nasyid ini, itu hati itu bergetar. Tanpa terasa itu terkadang ya, mata itu berkaca-kaca. Karena tidak mudah anak-anak seusia mereka, usia remaja, masuk usia puber, memutuskan untuk memilih tempat pendidikan, mondok di situ diikat dengan nilai Quran, dengan nilai sunnah. Betapa banyak Bapak Ibu di luar sana anak-anak seusia mereka ini pergaulannya sudah tidak karuan, jauh dari agama, tidak kenal Allah, tidak kenal tuntunan Rasulullah, kesana kemari foya-foya hanya mengikuti hawa nafsu. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, putra putri panjenengan ikhlas memilih menghabiskan masa mudanya di satu lingkungan itu menjaga akhlak putra putri Bapak Ibu, mengenalkan putra putri Bapak Ibu kepada Allah, pada tuntunan Rasulullah. Bersyukurlah. Kalau toh Bapak Ibu mau menangis, menangislah sekarang karena berpisah, daripada Bapak Ibu menangis nanti saat putra putri Bapak Ibu tidak kenal agama. Menangislah sekarang. Maka bersyukur putra putri Bapak Ibu ini kalau ikhlas termasuk satu golongan yang dijanjikan oleh Nabi kita kelak di hari kiamat mendapatkan naungan dari naungan Allah. Hanya ada 7 golongan, tidak lebih. Kata Nabi, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, tidak ada yang ke-8, hanya 7. 7 golongan mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat kelak, di mana pada hari itu tidak ada naungan yang menyejukkan, tidak ada naungan yang menyelamatkan selain daripada naungan Allah. Sangat dahsyat huru hara hari kiamat, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran, Rasulullah jelaskan dalam sunnah-sunnah beliau. Kedahsyatan hari kiamat, huru haranya tidak pernah bisa kita bayangkan. Namun akan ada 7 golongan. Sedahsyat apapun hari kiamat kelak, ke-7 golongan ini akan dinaungi oleh Allah. Dia akan mendapatkan naungan yang menyejukkan, menyelamatkan. Salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang remaja, seorang pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ketaatan, dalam ketundukan kepada Allah. Maka ikhlaslah Bapak Ibu, karena putra putri panjenengan termasuk salah satu golongan yang dijanjikan oleh Nabi mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak. Maka jangan khawatir, ampun khawatir, ampun getun telah memilih SMP MTA sebagai lanjutan pendidikan putra putri Bapak Ibu. Insya Allah semuanya lillah, kita bersama-sama bergandengan tangan, baik majelis SMP, pemerintah, kemudian wali murid, anak-anak, mari kita bergandengan tangan bersama-sama, satukan hati menuju ridho ilahi. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.